Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencaksilat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sama-sama kepada seluruh yang umat Islam yang ikut dalam TM ini, kita saya menghimbau untuk membacakan salawat dan salam kepada junjung kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendekar yang berbahagia, yang saya hormati, ya, perkenalkan, nama saya Zul Henry, wasit juri internasional, lulusan dari Kuala Lumpur tahun 2015. Dalam hal ini saya diberikan tanggung jawab sebagai technical delegate dalam kejuaraan Al-Kausar Championship se-Sumatera tahun 2025 ini. Baiklah, saya ucapkan kepada seluruh kontingen, seluruh official, seluruh tim manajer, pelatih, dan seluruh peserta, saya Zul Henry mengucapkan selamat berjumpa kembali di acara Al-Kausar Championship se-Sumatera tahun 2025. Kita lanjutkan kepada materi technical meeting. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu masalah himbauan kepada seluruh kontingen, bahwa karena pertandingan dilaksanakan di areal pondok pesantren, maka ada beberapa hal yang harus kita taati dan dalam kejuaraan ini. Yang pertama itu masalah etika. Etika yaitu tingkah laku kita di dalam pondok pesantren. Yang kedua yaitu attitude, cara bicara kita, perkataan yang sopan, ya, yang terus berpakaian yang rapi, menutup aurat, dan yang kaum hawa diwajibkan menggunakan jilbab atau tutup kepala, ya, minimal tutup kepala. Walaupun ada murid-murid kita atau anggota kita yang agamanya lain dari agama Islam, dan dalam kejuaraan ini diwajibkan menggunakan tutup kepala atau jilbab. Baik, kita masuk ke materi, yaitu kejuaraan ini menggunakan peraturan pertandingan hasil Munas 2022 yang sudah direvisi sampai 7 kali revisi. Ini versi 7, yaitu tahun 2024 dan dalam hal ini disesuaikan dengan Juknis, ya. Intinya peraturan pertandingan ini ada yang bisa kita sepakati, ada yang tidak bisa disepakati, ada yang mutlak atau tidak bisa diganggu gugat. Baik, yang selanjutnya kejuaraan di championship ini mempertandingkan kategori, yaitu kategori tanding atau laga, tunggal, gada, dan regu. Dan selanjutnya tingkat usia. Yang pertama usia dini, yang kedua yaitu pra remaja dan remaja. Usia dini ada dua, ada usia dini A, ada usia dini B. Sistem pertandingan menggunakan IT. Untuk kategori tanding usia dini A, yaitu usia 7 sampai umur 9 tahun. Itu untuk kategori usia dini A, ya. Kelas yang dipertandingkan yang pertama itu under. Kelas under itu di bawah 26, ya, maksimalnya 26 kg, maaf. Terus yang selanjutnya kelas A, beratnya 26 sampai 28 kg, yaitu jaraknya 2 kilo. Nah, dalam hal ini pertandingan yang dipertandingkan untuk usia dini ini sampai kelas L, ya, kelas L. Terus batas toleransinya, ya, ada setengah kilo, ya, setengah kilo minus dan plusnya, ke atas atau kan ke bawahnya, ya, lebih dan kurang, begitu biar lebih jelas. Terus pakaian bertanding menggunakan pakaian kontingen masing-masing, yaitu silakan menggunakan pakaian perguruan, dipersilakan asal sesuai dengan pakaiannya, ya, jangan terlalu sempit, jangan terlalu mengganggu pergerakan dari atletnya.
Terus pelindung sendi. Pelindung sendi silakan memakaikan body protector ya, pelindung sendi boleh menggunakan pelindung sendi yang standar IPSI, bukan pelindung sendi cabang lain ya, standar IPSI. Boleh pakai pelindung jari itu joint tapping boleh, terus menggunakan engkel lutut, engkel kaki silakan, yang penting standar IPSI. Apabila ada yang menggunakan pelindung yang lain seperti helm atau pelindung kepala, tapi yang standar bela diri. Dalam hal ini juga boleh menggunakan gum shield, pelindung gigi dipersilakan. Terus body protector disiapkan oleh kontingen masing-masing. Kita lanjut masalah ke babak. Babak untuk usia dini 1 kita bertanding hanya 2 babak. Di antara babaknya ada 1 menit, ya istirahatnya 20 detik. Ya. Serangan hanya pukul dan tendang saja. Ini kami ingatkan kepada seluruh kontingen, kepada seluruh official untuk melihat nanti pertandingan, karena dalam usia dini ini, khususnya usia dini A, tidak menggunakan tangkapan, tidak menggunakan sapuan, tidak menggunakan guntingan. Nah, dalam hal ini hanya tendang dan pukul saja. Ya, apabila tendangannya masuk atau pukulnya masuk akan dinilai oleh para juri. Apabila terjadi jatuhan, contohnya apabila ada jatuhan, ditendang lawannya jatuh. Ya, yang dinilai hanya tendangan saja, jatuhan tidak dinilai. Dan ini bukan suatu pelanggaran. Baik, untuk pendamping tetap 2 orang menggunakan pakaian pencak silat. Ya, tidak pakai training, tidak pakai jaket, tidak pakai tas, ya, tidak pakai topi. Ya, kalau menggunakan peci dipersilakan. Baik. Pertandingan ini berlaku untuk putra dan putri. Ya, alangkah baiknya untuk pada putri yang bertanding yang mendampingi salah satunya putri. Ya, demikian untuk usia dini A untuk kategori tanding. Kita masuk ke kategori jurus tunggal. Ya, jurus tunggal ini yang pertama memperagakan jurus baku IPSI, bukan jurus perguruan, tapi jurus baku. Yang kedua berpakaian standar IPSI, menggunakan tanjak dan kain samping. Penampilan ada 2 pilihan, ada yang tangan kosong, ada yang bersenjata. Terus waktu penampilan tangan kosong 1 menit 20 detik. Waktu penampilan bersenjata 1 menit 40 detik. Toleransinya 10 detik. Artinya apabila lebih 10 detik belum ada pemotongan. Lebih dari 10 detik, maaf. Apabila lebih dari 10 detik dari waktu yang ditetapkan akan mendapat potongan 0,5. Terus apabila kurang dari 10 detik juga ada pemotongan 0,5 nanti oleh dewan. Pendamping tidak dibenarkan bersuara, memberikan aba-aba atau gerak pada atletnya apabila ada kelupaan di gerak. Ya, pendamping hanya duduk enak saja, melepaskan atletnya ke tengah gelanggang, memperhatikan, tidak boleh bersuara atau memberikan signal kepada atlet. Ya, apakah itu waktu, apakah itu gerak. Ya. Itu untuk kategori tunggal. Kita lanjutkan ke kategori ganda. Jurus bebas yang dibuat oleh kontingen masing-masing. Ya, ini ganda dibuat oleh kontingen masing-masing. Alur ceritanya dipersilakan seperti apa. Ya, sebelum bertanding harus menyerahkan sinopsis. Alur ceritanya yang dicatat hanya senjatanya lepas, golok lepas 1 kali, itu contoh ya.
Toya jatuh 1 kali. Celurit nih senjata tambahan, atau senjata nusantaranya celurit, tidak ada jatuh. Ya. Cukup itu saja. Tidak ada gerakan akhir motong leher, tidak ada. Hanya senjata lepas saja. Terus juga menggunakan standar IPSI, menggunakan pakaian standar IPSI, juga pakai tanja, kain samping. Penampilan ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Juga tangan kosong yang ada, ya, dan bersenjata. Ya. Waktu penampilan tangan kosong itu 1 menit 40 detik. Waktu penampilan bersenjata sama 1 menit 40 detik dalam kategori ganda ini. Terus toleransinya 10 detik. Pendamping tidak dibenarkan bersuara atau tidak dibenarkan memberikan aba-aba kepada atletnya lagi tampil di tengah gelanggang. Nah, apabila ini terjadi akan diberikan pemotongan 0,5 oleh dewan. Kita masuk ke kategori regu. Regu ini berpakaian standar IPSI, hitam, ya, tidak boleh warna yang lain. Ya, ini harus warna hitam. Terus menggunakan sabuk berwarna putih tanpa simpul, tanpa ada ikatan. Ya, sabuknya warna putih dan tanpa ikatan. Penampilan hanya tangan kosong saja. Ya, memang untuk bergu ini hanya tangan kosong saja. Penampilan juga ada 2 pilihan. Ya, yang pertama jurus 1 sampai jurus 6 atau jurus 7 sampai jurus 12. Waktu penampilan 1 menit 40 detik. Toleransinya 10 detik. Juga pendamping tidak boleh memberikan aba-aba, signal atau gerak kepada atletnya. Apabila melanggar akan memberi pemotongan 0,5. Kami tambahkan untuk larangan bagi pendamping pesilat, ya. Yang pertama, pendamping pesilat tidak dibenarkan membawa senjata tajam, minuman keras, tas, topi, dan belangkon atau sejenisnya. Kalau peci kami persilahkan karena ini pertandingannya di areal pondok pesantren. Ya, kita lanjut. Teknik-teknik yang tidak diperbolehkan di usia dini. 1. Yang pertama, semua jenis serangan dengan siku tidak boleh. Ini pelanggaran. Ya, soal pelanggaran nanti kita kupas nantinya di pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, jenis serangan dengan dengkul atau lutut. Yang ketiga, semua jenis jatuhan. Ya. Yang keempat, semua jenis tarikan. Yang kelima, semua jenis sapuan depan dan belakang tidak boleh. Semua jenis guntingan dan semua jenis kuncian. Ini yang tidak diperbolehkan di usia dini 1. Baik, kita masuk ke pelanggaran. Nah, ini sudah masuk ke masalah hukuman. Ya, yang pertama yaitu pelanggaran ringan, yang kedua pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang ketiga. Pelanggaran ringan ini yang pertama tidak menggunakan pola langkah. Ya, pola langkah ini harus dengan menggunakan kuda-kuda, tidak berjalan, ya, menggunakan kuda-kuda. Saya rasa semua pendekar sudah paham tentang pola langkah ini. Yang selanjutnya itu keluar dari gelanggang. Yang dinyatakan keluar gelanggang ini kedua-dua kakinya keluar dari gelanggang. Apabila salah satu kakinya keluar dan salah satunya lagi di dalam, ini belum dinyatakan keluar dari gelanggang. Ya, yang selanjutnya tidak menggunakan kaidah silat, ya. Artinya hanya berjalan saja, langsung menendang atau tanpa menggunakan sikap pasang dan segala macam. Yang selanjutnya pesilat melompat-lompat. Nah, ini melompat juga pelanggaran sedang. Pelanggaran ringan. Yang selanjutnya pesilat tidak dalam sikap pasang, ya, minimal 1 kaki. Yang selanjutnya pesilat mengepalkan kedua tangan. Dua tangan tidak boleh mengepal. Ya, salah satu dibuka
tangannya, yang satu lagi mengepal diperbolehkan. Yang selanjutnya pasif selama 10 detik. Yang dinyatakan pasif ini adalah kedua-dua pesilat tidak melakukan serangan. Asik berputar-putar, sikap pasang berputar-putar. Dan selama 10 detik nanti akan dihitung oleh dewan. Nah, nanti akan diingatkan oleh wasit bahwa 10 detik tidak boleh. Ya, 10 detik harus melakukan serangan. Kita lanjut. Pesilat melakukan tarikan. Nah, ini juga pelanggaran ringan. Nah, perlu diketahui oleh semua kontingen bahwa pelanggaran ringan ini semuanya dilandasi dengan binaan. Binaan 1, binaan 2. Apabila berlanjut akan masuk ke binaan ketiga dan dilanjutkan menjadi teguran 1. Ya, apabila sekali dan 2 kali melakukan pelanggaran belum mendapat pemotongan, ya. Tapi kalau apabila ketiga kali melakukan pelanggaran, di pelanggaran ringan ini akan mendapat teguran 1. Ya, sifat hukuman akumulatif, berlanjut, tidak ada artinya keluar gelanggang lain, mengepal tangan lain, ini tidak, ini berlanjut. Apabila contohnya keluar gelanggang sekali, ngepal tangan sekali, udah 2 kali, ya, terus melompat-lompat, nah ini akan mendapat teguran 1. Teguran 1 ini ada pemotongan nilainya 1. Dalam hal ini kita akan lanjut ke pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang ini lebih banyak daripada pelanggaran ringan. Yang pertama yaitu melakukan sikutan, dengkulan, mencengkram leher, ya, mencekik leher seperti ini, menginjak lawan ketika lawan sedang berada di bawah, melakukan tarikan sambil menyerang dengan tendangan atau pukulan, terus melakukan teknik menarik lawan hingga jatuh, ya, melakukan sapuan dengan sapuan depan dan sapuan belakang, ini tidak dibenarkan. Apabila tarikan tadi hanya posisi berdiri saja, ini tidak akan memberikan teguran 1, tapi hanya binaan di pelanggaran ringan tadi. Terus melakukan guntingan, mencakar dan menarik rambut atau kerudung lawan. Ini untuk pesilat putri, ya. Terus menolak bangun setelah serangan sah dan wasit menghitung, dan menghitung sampai 9. Ingat para pendekar, apabila wasit menghitung ini tidak ada pemotongan, artinya tidak ada pemotongan khusus, ya. Ini dipotong hanya mengulur waktu saja. Ya, apabila pesilat mendapat hitungan 9, otomatis akan mendapat teguran 1. Nah, karena mengulur waktu. Yang selanjutnya, ketika bermain terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela, seperti pura-pura sakit, cedera, atau dengan sengaja melepaskan pelindung, ya, lutut, atau menarik bodinya, atau ikat rambut, ini akan mendapat teguran 1. Yang selanjutnya menyerang lawan setelah bunyi gong, ya, setelah bunyi gong dia tetap memberikan serangan, atau setelah aba-aba henti, ya, atau setelah aba-aba henti, selama atletnya tidak cedera, ya, selama atletnya tidak cedera, mendapat teguran 1. Yang selanjutnya, bersembunyi di belakang wasit tanpa menyentuh, ya. Ada atlet ini mungkin tekniknya mundur-mundur, lari, tapi larinya ke belakang wasit, ini akan mendapat potongan 1, teguran 1, ya. Dilarang keras untuk bersembunyi di belakang wasit, ya. Ingat, di pelanggaran berat nanti apabila ada menyentuh. Nah, ya, kita lanjut.
secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu. Nah, di seluruh sikap pasang dia berdiri, dia berjalan saja, mengabaikan aba-aba dari wasit, ya ini akan mendapat teguran 1. Serangan yang berikutnya, serangan mengenai dada, melenceng ke atas mengenai kepala. Nah, ini serangannya menyerempet ke atas. Artinya ini hanya mendapat teguran 1 saja, karena serangan awal mengenai dada tapi menyerempet ke atas. Apakah itu leher atau kepala, ini mendapat teguran 1. Yang selanjutnya, muntah sewaktu bertanding, ya, dengan syarat tidak mengenai matras, ya. Apabila muntahnya di ember atau di luar matras, ini mendapat teguran 1. Ya, itu adalah pelanggaran sedang di usia dini 1. Kita lanjut ke pelanggaran berat. Ya, pelanggaran berat. Yang pertama, menyerang bagian tubuh yang tidak dibenarkan, yaitu leher, ya, leher ini, kepala, hingga bawah pusat kemaluan, ya, hingga kemaluan. Ini adalah pelanggaran berat. Yang selanjutnya, upaya langsung mematahkan sendi, menyerang dengan kepala, menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit, dan melakukan sentuhan kepada wasit. Nah, ini sambungan dari pelanggaran yang ringan tadi. Pelanggaran sedang tadi. Tadi bersembunyi di belakang wasit. Ini sambil bersembunyi tapi menyentuh wasit. Ini mendapat pelanggaran berat. Ya, potongannya 5. Kita lanjutkan. Menyerang lawan dengan sebelum aba-aba mulai, setelah aba-aba henti, atau setelah bunyi gong, dan mengakibatkan lawannya cedera, lawannya sampai terkapar di bawah di matras, ya. Ini menjadi pelanggaran berat. Jadi saya harapkan disampaikan dengan atletnya bermain dengan baik. Yang selanjutnya, menggigit dan meludahi lawan. Nah, ini juga pelanggaran berat. Yang selanjutnya, ini pesilat yang tidak punya etika, sambil berdiri menunjuk ke arah wajah atau mata lawan dengan unsur memancing emosi lawan. Ini sudah dinyatakan pelanggaran berat. Ya, demikian untuk pelanggaran berat, pelanggaran ringan, sedang, dan berat pada kategori usia dini A. Terus di sini ada hal-hal yang perlu diketahui tentang diskualifikasi. Yang pertama itu, seorang atlet tidak boleh melibatkan lawan dengan cara apapun selama time out atau istirahat dalam pertandingan, setelah wasit menghentikan pertandingan untuk melindungi atlet yang telah tidak berdaya atau tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Atlet harus menghentikan semua serangan terhadap lawan mereka. Ya, apabila lawannya sudah terkapar atau sudah di bawah atau sudah menyerah, tidak boleh diserang lagi. Yang kedua, jika atlet menghabiskan waktu lebih dari 10 detik untuk mengganti pakaian, ya, selama waktu bertanding. Untuk menukar pakaian apabila ada robek, ya kalau di usia dini mungkin jarang, ya. Apabila ada robek, dipersilakan menukarnya. Menukar diberikan waktu 5 menit. Lebih dari 5 menit akan diberikan potongan nilainya 1, teguran 1. Nah, apabila sampai 10 menit tidak hadir ke gelanggang, dinyatakan diskualifikasi. Yang selanjutnya, tidak mempunyai etika, ya, dikenakan ketika atlet, pelatih, tim, supporter memukul, menendang, menyerang TD, ATD, wasit, juri, komisaris protes, dan operator selama pertandingan. Ya, ini
artinya semua aparat pertandingan dilindungi oleh peraturan. Terus yang selanjutnya melakukan field driving, yaitu 12-6, mengangkat lawan kakinya ke atas, dihempaskan kepalanya ke bawah. Ya, artinya kepalanya yang ke bawah duluan. Ini dinyatakan diskualifikasi. Yang selanjutnya gagal dalam timbangan, gagal tes doping, terus memperlihatkan kemarahan selesai bertanding, istirahat atau sudah bertanding. Dan selanjutnya muntah di matras. Nah, ini langsung muntah atletnya di matras, mengenai matras, ini dinyatakan diskualifikasi. Yang selanjutnya, jika seorang pesilat melanggar kode etik, mereka akan menerima kartu kuning dan harus membayar denda kartu kuning kedua dalam kejuaraan yang sama. Akan menghasilkan kartu merah, komite disiplin akan turun tangan dan mengambil tindakan. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada, karena pertandingan persahabatan, yaitu pertandingan prestasi, pertandingan untuk mengukur bagaimana hasil latihan selama ini di perguruan atau di arenanya masing-masing. Yang selanjutnya, jika seorang atlet berpura-pura atau membesar-besarkan cedera, komite disiplin akan mengevaluasi ya situasi dan tindakan yang diambil. Yang selanjutnya ya, nilai sama. Nah, ini mungkin jarang yang disampaikan oleh para TD. Dalam hal ini saya akan sampaikan, apabila nilainya sama pada kategori tanding, ya beda cara menyelesaikannya. Ya, dalam hal ini apabila terjadi nilai sama akan ditentukan oleh IT. Ya, IT bukan artinya IT yang menentukan siapa apa tidak, tapi nilai sudah diatur di sana. Apakah ada pelanggarannya atau tidak. Pelanggaran dan nilai prestasi akan dilihat. Ya, apabila terjadi sama akan ditambahkan satu babak lagi. Ya, dilihat hukuman dulu. Apakah nilai hukumnya sama, akan dinaikkan lagi ke nilai prestasi. Apabila masih sama, akan ditambahkan satu babak penuh. Apabila masih nilai sama juga, akan dilanjutkan dengan ditambahkan satu babak lagi, ya. Yang duluan nilainya masuk, ya, itu yang menang. Ya. Jadi dalam hal ini apabila nilainya sama, tetap ditambahkan satu babak full dulu. Masih sama juga, akan ditambahkan satu babak lagi, tetapi tidak menghabiskan waktu. Tapi siapa yang nilainya duluan masuk akan menjadi pemenang. Ya, keputusan mutlak. Kita lanjutkan dengan nilai sama pada kategori TGR, tunggal, ganda, dan regu. Yang pertama, nilai hukuman terendah. Yang kedua, waktu terdekat dengan 3 menit. Waktu, ya. Yang keduanya. Yang ketiga, standar deviasi. Nah, ini diatur oleh IT langsung. Yang keempat, apabila masih sama nilai standar deviasinya, akan dilanjutkan dengan voting. Voting itu dihadiri oleh ketua pertandingan dan semua juri yang bertanding, yang menilai. Ya, ketua pertandingan dan juri yang menilai akan memvoting siapa suara terbanyak nantinya, apakah merah atau biru, itu ketentuannya. Baik, demikian untuk usia dini A. Apabila ada yang ragu, dipersilakan dicatat dulu. Kita jumpa nanti di technical meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.